Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil katalino bacuramin kasaruga basa ingat kajubata. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka rutinitas yang setiap malam Jumat kita adakan, yaitu belajar istiqomah membaca Yasin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah kepada panutan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama, sampailah ke umat akhir zaman sekalian. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini, malam Jumat terakhir di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa dengan hari raya Idul Fitri yang akan datang. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga kita tidak bosan-bosan berjamaah setiap malam Jumat membaca Yasin. Mudah-mudahan yang pertama, mudah-mudahan nenek moyang kita, saudara-saudara kita, istri, anak, suami, dan yang lain sebagainya yang sudah meninggalkan kepada kita, mudah-mudahan kita sebagai saudaranya, kita sebagai suaminya, kita sebagai istrinya, kita sebagai anaknya, mendoakan mereka, mudah-mudahan mereka mendapatkan di dalam kuburnya perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang seterusnya, mudah-mudahan saudara-saudara kita, nenek moyang kita, anak, istri, suami, dan yang lain sebagainya yang belum bisa ikut serta dengan kita belajar membaca Yasin setiap malam Jumat, kita jangan bosan-bosan, doakan mereka, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada mereka, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka sehingga kedepannya bisa ikut hadir bersama kita belajar membaca Yasin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan seterusnya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lagi sakit dohir ataupun batin, pelantaranya kita, saudaranya, mendoakan melalui membaca Yasin. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya cepat-cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirina syai'ul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
wa ila mati malaikati muqarrabin wa malaikati katibin wa malaikati syabar wa malaikati hamalatu asy malaikati rahman wa malaikati jibril wa mikail wa israfil wa idrail mukarrabin wa qadatil malik ridwan alaihim wassalam wa ila mati wa barakati wa karamati sultan wa awliya ila intalatu syabdu qadir al jailani qada sunu sirwal ajid bi barakati ulumi wa karamati ibni ustadina usun syayuna mukarram bibarakati ulumi wa karamati sohibul wilayah dan kabitan Badr dan Yunus khususon ila ruhi. Silahkan sebutkan keluarga kita. Khususon ila arwahi fi qaryah masjid aswadatuna al-hadin ya al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin 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 wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Shadaqallahul adzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sabi rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi'u ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wajhikal karim wa adhimi sultanik. Subhana munafisi an kulli madyun. Subhana mufarriji an kulli mahzun. Subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun. Subhana man idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarriju farrij. Ya mufarriju farrij. Ya mufarriju farrij. Ya mufarriju farrij. Farrij anni hammi wa ghammi farjan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa asril asrar wa tiryakil aghyar wa mitahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. Ya kan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah kita udah selesai membaca Yasin. Mudah-mudahan
apapun yang dihajatkan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, yang selanjutnya tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang menerangkan penyakit yang merusak manusia. Nah, jadi penyakit yang merusak manusia ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran fit Taurati, inna ummahatil khotoya salasun al-kibru wal hasadu wal hirsu panasya'a minhuma sitatun fasirna litis atin al-ula minas sitati syab'u wan naumu warohatu wa hubul amwali wa hubus sanai wal mahmadati wa hubur riyasati." Jadi di dalam kitab Taurat Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi Musa bin Imran alaihissalam sebagai berikut, "Sesungguhnya pangkal dosa ada 3 dan dosanya berkembang menjadi 6 sehingga sempurna menjadi 9 pangkal dosa." Yang pertama, penyakit yang merusak manusia, sombong berkembang menjadi, jadi sombong itu adalah sifatan Allah ya, yang mana sombong itu tidak boleh dimiliki oleh kita sebagai manusia biasa. Dikarenakan untuk apa kita sombong? Sebab manusia itu ada lagi manusia, ada lagi manusia. Jadi untuk apa sombong? Manusia tidak ada yang sempurna. Kita orang yang rajin ibadah, ada juga yang di atas kita yang lebih rajin. Ada lagi, ada lagi. Maka untuk apa sombong? Ya. Dari penjelasan sombong adalah senang disanjung. Kalau kita melakukan kebaikan, misalkan seharusnya kita melakukan kebaikan itu jangan terlalu diberitahu ataupun diumumkan kepada orang lain bahwa saya berbuat ini, berbuat ini. Nah, jikalau kita melakukan suatu kebaikan umum, ini suatu kebaikan, lalu di dalam hati merasa dongkol, dongkolnya gimana? Tidak ada yang hebat di sini ibadahnya terkecuali saya. Kepengennya orang itu menyanjung kepada kita, itu harus cepat istighfar, Pak, dari setan. Ya, kita selama ini pernah Anda memikirkan ke situ? Kalau ada di dalam hati kita melakukan kebaikan, di dalam hati kepengennya orang bilang hebat kepada kita, maka harus sering istighfar. Itu dari setan, penyakit itu tuh. Yang kedua, ambisi kekuasaan. Ambisi di dalam kekuasaan, mohon maaf, sebagai laki-laki pada umumnya di dalam rumah tangga, maka itu menjadi pemimpin. Pemimpin untuk dirinya, pemimpin di dalam kepala keluarga. Maka sifat sombong harus dihilangkan. Kita sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, lalu pengen kita yang mengatur di dalam rumah tangga, itu juga sifat sombong. Harus gimana? Hilangkan. Untuk apa sombong? Hati-hati. Misalkan di dalam rumah tangga, semuanya dari pertama hal yang kecil sampailah hal-hal yang dialami oleh kita berdua di dalam rumah tangga, kepengennya si istri itu tidak boleh mengatur, harus kita yang mengatur. Maka itu ambisi, sama juga sombong. Hati-hati. Tidak bisa dilihat dari segi dohir yang sombong itu. Apalagi di dalam hatinya.
Oh, kenapa orang itu tidak menghargai saya padahal saya yang paling hebat di sini. Hati-hati. Tuh, yang pertama. Yang kedua, hasud berkembang menjadi cinta harta. Hasud. Nah, jadi cinta harta, manusia tidak boleh terlalu. Boleh sih boleh cinta harta, tetapi jangan sampai terlalu berlebihan. Kalau orang yang berlebihan di dalam segala hal apapun maka dilarang oleh agama. Jangankan itu masalah cinta harta, kita kalau makan mentang-mentang bulan puasa lalu terus dia makan sehingga kekenyangan, lalu tidak bisa melaksanakan sholat isya dan tarawih, dosa. Padahal udah jelas makan itu tidak diharamkan. Nah, itu juga di dalam masalah cinta dunia. Maksud cinta dunia yang dilarang, yang menjadi penyakit hati adalah tidak memperdulikan masalah halal, masalah haram. Tidak memperdulikan apakah ini betul enggak menurut hukum agama. Tidak memperdulikan apakah harta ini bisa memberikan manfaat kepada saya, apakah tidak. Jadi kita bukan tidak boleh cinta dunia, boleh. Dikarenakan apa? Dikarenakan manusia hidup di alam dunia perlu makan, perlu minum, perlu juga pakaian. Maksudnya cinta harta, tidak boleh cinta harta melebihi keperluannya. Satu. Yang kedua, cinta harta tidak boleh mengalahkan cintanya kita kepada Allah. Yuk, mumpung di bulan puasa, koreksi lagi. Supaya ada peningkatan tentang masalah ibadah ke depannya. Jangan sampai dari tahun ke tahun gitu terus tentang masalah ibadah kita sendiri. Jangan balik ke orang lain, ke diri kita sendiri supaya sadar. Yuk, belajar menyadari bahwa kita ini banyak salah. Jangan ke orang lain dulu, balik ke sini. Selama ini gimana? Balik lagi kepada diri kita. Apakah pernah enggak? Biarkanlah tidak hasil pada hari ini. Yang penting hari ini jadwalnya ngaji, tetap harus ngaji saya ini. Gimana kalau seandainya saya mati pada hari ini? Apa yang mau dibawa? Kalau harta mungkin tidak hasil pada hari ini, maka besok pun masih ada kesempatan. Pernah enggak kita di dalam masalah ibadah berpikir sampai ke situ? Tidak, yang penting kita dapat harta. Harta ini bukan cuman materi. Harta ini banyak. Bisa anak, istri, orang tua, mertua, itu juga harta. Saking cintanya kepada suami istri, lalu ditegahkan oleh seorang istri, enggak usah ngaji lah, udahlah. Enggak usah tarawih lah, enggak usah yasinan lah. Saking cintanya dengan istri, lalulah taat kepada istrinya sehingga meninggalkan kewajiban. Padahal udah jelas hukumnya belajar ilmu agama wajib. Maka kalau gitu boleh dibantah, boleh. Yang paling susah memang sering saya katakan, yang paling susah praktek. Kalau masalah ngomong siapapun bisa, terutama saya sendiri. Mempraktekkan apa yang kita udah tahu, susah, minta ampun. Padahal kita udah istiqomah kan belajar membaca Yasin. Kok kenapa susahnya minta ampun? Mempraktekkan tentang masalah hal-hal yang menjadi penyakit merusak kepada kita sendiri. Susahnya minta ampun, sungguh sering, apalagi kalau jarang. Terus lagi, cinta serba kesenangan. Kepengen manusia pada umumnya pengen serba senang. Senang di sini adalah pengen serba dimudahkan. Mohon maaf. Pada umumnya kita manusia, seumpamanya kita pada hari ini membutuhkan uang 100.000, kepengennya pas begitu kita berbicara membutuhkan uang 100.000, adalah orang memberi kepada kita, kepengennya gitu.
Tuh. Yang kedua, di dalam masalah ibadah kepengennya santai tetapi pengen banyak pahala. Kadang-kadang kita tarawih di dalam 1 bulan perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal saya rajin yasinan, rajin jumatan, rajin tarawih, rajin sodako. Oh, kenapa untuk melakukan kebaikan yang lainnya susah? Dan juga di dalam rumah tangga kok kenapa acak-acakan? Padahal saya rajin melaksanakan kewajiban. Jangan ke situ, Pak. Kalau terus-terusan memikir ke situ, maka kita bisa jadi putus asa. Coba baliknya gini. Kita rajin pengajian, rajin sodako, rajin membaca Al-Quran, rajin terawih tiap malam. Di dalam rumah tangga sering bertengkar mulut dengan istri. Di dalam rumah tangga anak banyak yang tidak taat kepada kedua orang tua. Jadi harusnya gimana? Berarti saya ini paling banyak dosanya. Enak kalau menyalahkan kepada kita sendiri. Coba kalau menyalahkan kepada orang lain. Jarang orang yang menyadari kalau kejadian hal apapun membalikan kepada diri kita sendiri. Saya yang salah. Pernah enggak di dalam rumah tangga, mohon maaf, anaknya tidak taat dengan seorang bapaknya, lalulah kita kadang-kadang tidak sadar memarahkan anaknya. Coba kalaulah dikoreksi kepada diri kita, oh ternyata anak tidak taat kepada kedua orang tuanya, ternyata saya sebagai kepala rumah tangga belum betul enak, Pak. So, di dalam rumah tangga istrinya tidak taat, tidak patuh kepada suaminya, jangan menyalahkan istri. Coba ke sini. Selama ini kita gimana? Pasti menyalahkan kepada lawan bicara kita. Orang lain tidak menghargai kepada kita, orang lain susah dibawa kebaikan oleh kita. Jangan menyalahkan orangnya. Ke sini. Enak. Mohon maaf, salah satu contoh, saya sendiri lagi belajar sebenarnya. Kalau dihitung capek dari sana ke sini memang capek. Kenapa? Kadang-kadang banyak yang hadir, kadang-kadang sedikit. Saya balik kepada diri saya sendiri supaya sadar. Oh, ternyata saya diuji oleh Allah, saya dicoba oleh Allah melalui para jemaah yang ada di sini. Satu. Yang kedua, berarti ucapan saya belum bisa menyentuh hati jemaah. Sehingga itu yang hadir. Siapa yang salah? Saya yang salah, banyak dosa. Maka enggak bakalan putus asa. Biarpun 2-3 orang asalkan datang, udah enak. Coba kalau Allah menyalahkan kepada orang lain. Masa saya jauh-jauh dari Karangan datang ke sini cuma sekian orang, saya tidak dihargai, mana tidak diberi rokok, tidak diberi uang bensin. Oh, udah. Yuk belajar ke situ supaya enak. Kalau nyalahkan ke diri kita sendiri, insya Allah sedikit demi sedikit kita sadar. Selama ini pernah enggak menyalahkan kepada diri kita sendiri? Maka sehingga yang salah orang lain terus. Yuk belajar sama-sama. Saya juga bukan berarti orang yang pandai, tidak. Belum tentu orang yang disalahkan oleh kita salah menurut Allah. Belum tentu orang yang dibetulkan oleh kita betul menurut kita. Belum tentu menurut Allah betul. Nah, yang nomor ketiga, tamak berkembang menjadi suka membesarkan perut, banyak makan, tamak, rakus. Jadi tamak ini bisa saja dari segi makanan, tamak ini bisa saja tamak di dalam kekuasaan, tamak ini bisa saja di dalam yang lainnya. Kalau di sini tamak tentang masalah makanan, tidak peduli, asalkan gratis, mau hasil halal, mau hasil haram, bantai saja, yang penting perut kenyang. Awas, satu suap barang yang haram masuk kepada perut anak Adam, anak cucu Adam, maka selagi suapan tadi ada di perut belumlah dikeluarkan, maka
dosanya luar biasa. Tok. Coba kalau direnungkan, kok kenapa kita malas untuk ibadah? Pernah enggak sampailah meneliti masalah makanan yang dimakan oleh kita? Oke lah, hasilnya dari jalan yang halal menurut hukum agama. Tuh. Yang kedua, mohon maaf, seumpamanya dari makan nasi, beli berasnya oke lah dari hasil jual beli yang halal. Udah dibeli berasnya, dicuci berasnya, pernah enggak ingat kepada Allah membaca sholawat ataupun bismillah? Udah itu makan, pernah enggak membaca Allahumma barik lana? Apalagi bulan puasa, lapar, wah pantai. Kalau udah baru alhamdulillah. Ya Allah, ya Karim, bukan tidak tahu kan membaca doa makan tuh Allah marekona, tahu. Apalagi diberi lapar, Allahu Akbar. Minum gitu juga, belum sendawa, belum menyebut alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Yuk balik kepada diri kita, bukan tidak tahu bahwa kita bisa merasakan enak makan dari siapa? Dari Allah. Bahwa kita tangan bisa bergerak mengambil nasi, mengambil makanan yang lain, siapa yang menggerakkan? Allah. Kok kenapa tidak ingat dengan Allahnya? Ya Allah, ya Karim. Nah. Dan yang seterusnya, tamak itu bisa juga senang tidur. Apalagi bulan puasa. Ya Allah, ya Karim. Jangan terlalu suka tidur. Maksudnya gimana? Maksudnya kerjaannya apalagi bulan puasa tidur terus. Ya Allah, ya Karim. Kan disuruh oleh Allah kita berusaha, kita berikhtiar. Masalah hasil dan tidak hasil maka Allah yang menentukan. Pernah enggak kita berpikir sampai situ? Santai aja. Ya. Allahu Akbar. Maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berkata, al-ubadu salasun, al-ubadu salah satu asnafin, sinpun ya'budunallaha ala sabilil khaufi, wasinpun ya'budunallaha ala sabilir roja'i, wasinpun ya'budunallaha ala sabilil hubbi. Orang yang menyembah atau berbakti kepada Allah ada tiga. Orang yang menyembah ibadah kepada Allah ada tiga. Yang pertama, ada yang menyembah kepada Allah karena takut azabnya. Yuk balik bercermin kepada kita tentang masalah ibadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang menyembah kepada Allah karena mengharapkan rahmatnya. Yang kedua. Yang ketiga, ada yang menyembah kepada Allah karena cinta kepadanya. Dari tiga poin tadi kita milih yang mana? Sadar kepada diri kita masing-masing. Ulangi lagi. Ya, orang yang menyembah atau berbakti kepada Allah ada tiga golongan. Yang pertama, menyembah kepada Allah karena takut siksanya, azabnya. Yang satu. Yang kedua, orang yang menyembah kepada Allah karena mengharapkan rahmat dari Allah. Yang ketiga, menyembah kepada Allah karena cinta kepadanya. Dari tiga poin itu balik kepada diri kita. Sekarang masalah puasa. Puasa kan termasuk ibadah. Tuh. Apakah saya melakukan puasa ini karena takut siksaan Allah? Apakah saya melaksanakan puasa ini dikarenakan mengharapkan rahmat dari Allah? Apakah saya melaksanakan puasa ini karena cinta kepadanya, kepada Allah? Maka itu tanda tanya besar diri kita sendiri yang melaksanakannya, yang merasakannya. Nah. Ya, adapun ciri orang-orang yang menyembah kepada Allah karena takut siksanya, pada umumnya, kok kenapa kau salat? Takut disiksa oleh Allah. Kok kenapa kau membaca Al-Quran? Takut disiksa oleh Allah. Kok kenapa engkau melakukan puasa? Takut disiksa oleh Allah pada umumnya. Nah, ya.
Ciri orang-orang yang menyembah kepada Allah karena takut siksanya, takut disiksa, takut diadab, mempunyai sifat tawadu, merendahkan diri. Selama ini, yuk, hitungnya dari balik. So, kita melaksanakan sholat dari balik sampai sekarang. Mohon maaf, mungkin ada yang udah punya cucu, ada yang udah punya buyut dan yang lain sebagainya. Melaksanakan sholat itu tertanam di dalam hati. Apakah takut siksa Allah? Apakah gimana? Pernah enggak terbesit di dalam hati, saya melaksanakan sholat ini takut disiksa oleh Allah? Pernah enggak? Baliknya kepada diri kita masing-masing, hati nurani yang paling dalam. Jangan nuduh kepada orang lain kesini. Sebab yang paling susah ini membetulkan hati kita. Itu yang nomor pertama. Yang kedua, menganggap bahwa semua kebaikan yang ia lakukan belum seimbang dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua tadi, ada yang menyembah Allah karena mengharapkan rahmatnya. Mengharapkan rahmat gimana? Bahwa semua kebaikan yang saya lakukan belum seimbang dengan kenikmatan yang Allah berikan. Saya rajin sholat, saya rajin membaca Al-Quran, saya rajin sedekah, saya rajin menolong kepada orang. Bukan takut karena Allah, dikarenakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saya belum seimbang dengan kelakuan saya, dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan ini belum seimbang. Pernah enggak? Yuk, belajar berpikir kepada hati kita. Sebab kalau bukan kita sendiri yang memikirkannya, mau siapa lagi? Masalah hati kan tak kelihatan. Masalah hati hanya kita sendirilah yang tahu. Kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang dari segi dohirnya kayak orang betul, belum tentu hatinya. Kadang-kadang dari segi dohirnya kayak orang yang jelek, tingkah lakunya belum tentu hatinya. Maka yang dinilai oleh Allah bukan wajah, bukan dari segi pangkat jabatan, bukan hati. Pernah hendak kita memikirkan di dalam masalah ibadah, masalah hati kita kemana? Nah, yang ketiga, menganggap bahwa kejahatan yang dilakukan lebih banyak dari yang baiknya. Tuh. Maka yang nomor ketiga tadi, ada yang menyembah kepada Allah karena cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah gimana? Bahwa kejahatan yang dilakukan lebih banyak daripada yang baik. Kejahatan oleh saya ini dilakukan lebih banyak daripada kebaikannya. Jadi makanya saya rajin ibadah itu bukan masalah pengen mengharapkan, bukan takut karena siksanya, bukan mengharapkan rahmatnya, tetapi saya cinta kepada Allah dikarenakan kejahatan yang dilakukan lebih banyak daripada kebaikan. Yuk bercermin lagi kepada diri kita masing-masing. Sebab hati yang paling susah. Ya, awas. Bisa dikatakan sah ibadah kalau hatinya ada keimanan. Iman itu bukan dari segi dohir, bukan dari masalah hati. So, kadang-kadang ada orang, mohon maaf, sholat taraweh, sholat berjamaah, sholat isya, membaca Al-Quran, tetapi kalau hatinya bukan karena melakukan kewajiban, karena malu dengan kawan tidak dapat pahala, Pak. Makanya dijaga hati. Terserahlah orang lain mau ngomong apa, yang penting hati kita dijaga di dalam masalah ibadah. Sebab sahnya ibadah tergantung kepada niat. Niat tempatnya di mana? Di dalam hati. Bukan di dohir, bukan. Pernah enggak kita memikirkan sampai ke situ? Ya. Jadi itu tentang masalah penyakit hati.
Mudah-mudahan kita semuanya bisa menghindari penyakit hati. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita hidup di alam dunia tidak bisa lepas dari ujian dan cobaan. Makanya harus dijaga tentang masalah sholat yang 5 waktu. Ya. Khamsu sholawatin man hafadho alaihinna kanas lahu nura wa burhana wa najah yaumal qiyamati wa man lam yuhafid alaihinna lam yakun lahu nuron wala burhanan wala najah wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'auna wa hamana wa ubay bin khalaf. Siapa aktif melakukan atau memelihara sholat 5 waktu, maka kelak di hari kiamat sholatnya bakal menjadi cahaya, petunjuk dan jaminan keselamatan baginya. Dan siapa yang tidak mau memeliharanya, maka ia tidak mendapatkannya, bahkan bergabung dengan Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Ibadah yang paling utama adalah sholat. Awas, di bulan puasa ini, di bulan yang mulia ini, di bulan yang suci ini, yang 5 waktu jangan ditinggalkan. Banyak orang yang menjalankan ibadah puasanya dijalankan, yang padahal di dalam ilmu fikih, kalaulah kita bepergian, kalaulah kita lagi sakit, maka puasa boleh dibatalkan. Tetapi yang 5 waktu tidak boleh ditinggalkan. Jangan terbalik. Sering saya menyampaikan, jangan sampai gini, kita pergi kemana keluar dari kampung kita, mungkin ada kepentingan, puasanya dijaga, ditahan puasanya sampailah maghrib, tetapi sholat pada dilaksanakan mau kemana? Mungkin bahasa saya kayak gini, kira-kira gimana kalau kita wudhu pakai air kencing sahanda? Kira-kira udah jelas puasa itu boleh dibatalkan, kok kenapa puasa berani ditahankan, sholat tidak? Astagfirullahaladzim. Coba perhatikan, apalagi mau lebaran, ke sana, pergi ke luar kampung, belanja itu belanja ini, puasa ditahankan, sholatnya tidak mau kemana. Yuk, jangan sampai dibiasakan meninggalkan yang 5 waktu, sebab itu ibadah yang paling utama. Contoh, bisa berharga enggak kalau kita punya uang 100.000, kalau angka satunya dibuang, berharga enggak uang itu? Kita punya uang 100.000, berarti nolnya ada 5 kan? Dibuang angka satunya berarti nolnya ada 5. Bisa disebut 100.000 enggak? Tidak kan? Maka diibaratkan sholat itu angka 1. Coba sekarang puasa pahalanya 0. Nah, membaca Al-Quran pahalanya 0, 2 0 nah. Terus lagi sering sedekah pahalanya 0. Ya. Apalagi sering lagi kita menolong sesama saudara pahalanya 0. 4 0 tidak bisa berharga jikalau tidak ada angka 1. Angka 1 itu apa? Adalah sholat. Ada ndak ayat Al-Quran yang tadinya rajin membaca Al-Quran, yang tadinya rajin sedekah, yang tadinya sering menolong kepada sesama, bisa menjadi mau melaksanakan sholat? Ada ndak ayat Al-Quran? Tidak ada. Yang ada as-sholatu tanha anil fasawal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka pelihara dulu sholatnya. Masalah yang lain biarpun kita masih maksiat,
biarpun kita masih melaksanakan kejahatan, biarpun kita masih juga susah melaksanakan ibadah yang lainnya, asalkan pelihara dulu sholatnya. Jangan terbalik kadang-kadang, astagfirullahaladzim, auratnya rajin ditutup, pakai kerudung ke sana ke sini, pengajian rajin, sedekah rajin, cuman sayang tidak mau sholat, mau kemana? Biarpun kita masih ngabur aurat, biarpun kita masih jelek menurut umum, asalkan ada sholat, ada harapan. Yuk, jangan dibulak-balik coba kata-katanya. Banyak ini mengaku Islam tidak sholat, kok apa? Pernah hendak kita berpikir? Tak ada. Yang penting semau akulah, terserahlah. Masa gitu hidup di alam dunia? Ya. Jadi itu tentang masalah sholat. Siapa aktif melakukan dan memelihara sholat 5 waktu, maka kelak di hari kiamat sholatnya bakal menjadi cahaya, petunjuk, dan menjadi jamin keselamatan baginya. Kalau kita sering memelihara sholat, biarpun masih jelek tingkah laku kita, biarpun dicemoohkan oleh orang lain, biarpun tidak dihargai oleh orang lain, asalkan kita melaksanakan sholat, maka insya Allah sholat itu menjadi cahaya, petunjuk, dan jaminan keselamatan bagi kita. Utamakan sholat. Maka saya coba kalau menerangkan masalah sholat, paling jengkel dibuatnya. Mengaku Islam tidak sholat, untuk apa sih gunanya? Sholat yang paling utama, tidak ada ampun masalah sholat. Saya kadang-kadang kasihan ya, melihat orang Islam kok masih tidak mau sholat, astagfirullahaladzim. Kok kenapa kasihan? Kebagian saya juga dosanya. Cuman kadang-kadang disuruh sholat, balikannya lain kan. Soanu. Nggak usah ngurus orang lain lah kau aja. Padahal kita niatnya baik. Beritahu namanya manusia. Ini sholat pun astagfirullahaladzim. Dan siapa yang tidak mau memelihara sholat, maka ia tidak mendapatkannya, bahkan bergabung dengan Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Kalau kita sholat 5 waktu, kapan mau? Maka bersama dengan Fir'aun laknatullah alaih. Coba mau kemana? Di dalam sholat tidak ada tawar-menawar, tidak ada satu ulama, tidak ada satu kiai, tidak ada satu kitab bahwa kalau sholat kalau lagi males jangan dipaksakan, tidak ada. Astagfirullahaladzim. Khalifah Ali bin Abi Thalib berkata, al-buka'u ala salasati au hubbi au juhi ahaduha min haufi adabillah ta'ala wasani min rohbati suhti wasalisu min khosyatil qati'ati. Jadi tangis manusia itu biasanya karena 3 sebab. Yuk balik lagi kepada diri kita supaya sadar. Yang pertama, menangis karena takut tersentuh oleh azab Allah. Pernah enggak di dalam ibadah menangis? Bukan menangis takut tidak dihargai, bukan menangis takut orang tidak percaya dengan saya, bukan, tetapi menangis karena takut disentuh oleh azab Allah. Sedangkan badan saya ini sangat kecil, gimana kalau saya kena azab oleh Allah? Pernah enggak? Pernah enggak? Balik kepada diri kita. Balik kepada diri kita. Selama ini melaksanakan ibadah, yang utamalah yang sholat dulu. Pas begitu lagi sholat, membaca apa, membaca Fatihah ataupun surat, ataupun sudah selesai sholat berdoa, lalu di dalam hati terbesit, gimana kalau saya badan udahlah kecil, kalau kena sentuh apinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun kalau kena adab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan nanti, sekarang oleh api dunia pun saya udah panas. Pernah enggak? Kalau belum pernah, berarti hati kita masih keras. Astagfirullahaladzim. Maka obatnya supaya hati kita tidak keras,
Bukan orang yang hati keras itu bukan sering membangkang sama manusia, bukan. Tidak sadar diri bahwa kita ini mau dihisab oleh Allah. Pernah di dalam sholat, sesudah sholat berdoa, ya Allah, seumpamanya mudah-mudahan saya ini biarpun sholat saya belang-belang kambing, ya Allah, mudah-mudahan sholat saya ini diterima oleh-Mu. Saya sangat takut dengan azab-Mu, ya Allah. Pernah nggak pikir sampai situ? Tak ada. Santai aja sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Apalagi hari Jumat kan. Allahu Akbar. Makanya kalaulah baliknya kepada diri kita sendiri, insya Allah Pak sadar. Tapi kalau terus-terusan ke orang lain, wah dasar si anu, kapan mau sadarnya kita? Yang kedua, menangis karena takut kena murkanya Allah. Pernah enggak waktu ibadah menangis karena takut murkanya Allah? Allah kalaulah benci ataupun bahasa kitanya bendu, marah kepada kita, mau siapa lagi yang menolong kepada kita? Pernah enggak? Mohon maaf di dalam sholat 5 waktu, mohon maaf, misalkan gini, Allahu Akbar, sholat nih kan, lalulah udah selesai, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka di dalam astagfirullahaladzim tadi, ya Allah minta ampun. Mungkin tadi dari pertama takbiratul ihram sampai assalamualaikum banyak tingkah laku ucapan yang tidak sesuai dengan perintahmu. Pernah enggak membaca istighfar sampai ke situ? Ada. Yang penting astagfirullahaladzim, apalagi bulan puasa lapar. Ada. Allahu Akbar. Bukan tidak tahu kan siksaan Allah, tahu. Kok kenapa hatinya keras? Yuk belajar dari tahun ini sedikit demi sedikit. Setiap kebaikan awali dengan bismillah, terus lagi harus sering membaca istighfar. Itu obatnya. Biarpun sering mendengar pengajian, kalau tidak dirubah dari diri kita, mau siapa lagi? So, sekarang awali kebaikan, setiap kebaikan yang baik menurut agama dengan bismillah. Terus dawamkan istighfar, astagfirullahaladzim. So, memang mudah itu tuh. Tetapi susahnya minta ampun, bukan tidak ingat. Sekarang ingat sehari 2 hari. Dari pertama bangun tidur dan yang lain sebagainya. Besok lupa lagi. Allahu Akbar. Yang ketiga, menangis karena takut jauh dari Allah. Pernah enggak? Di dalam berdoa atau ibadah yang lainnya. Menangis. Menangis takut dijauhi oleh Allah. Kalau Allah jauh dengan kita, mau gimana? Sedangkan siapa yang menentukan itu kita bisa selamat, kita bisa celaka, itu siapa yang menentukan? Bukan manusia. Kita bisa masuk surganya Allah, bukan masalah ibadah kita. Jangan mimpi, Pak, wah saya masuk surga dikarenakan saya rajin sholat. Jangan. Itu karunia Allah, kasih sayang Allah. Kita misalkan mohon maaf kita serba dimudahkan urusan duniawi di dalam dunia, serba dimudahkan, pengen itu, pengen ini, mudah. Wah, dikarenakan ini hasil ibadah saya. Jangan mimpi. Tidak ada seibadah satu orang pun yang bisa menebus menjadi masuk surga. Kalau orang bisa selamat, maka itu karunia Allah, Pak. Bukan hasil ibadah kita, bukan. Mohon maaf. Kita serba dimudahkan di alam dunia, bukan dikarenakan saya rajin sholat, bukan. Dikarenakan itu karunia Allah, kasih sayang Allah kepada kita, dikarenakan kita rajin ibadah, itu aja. Nantinya sombong kalau gitu. Oh, coba lihat saya, dikarenakan saya rajin Jumatan, dikarenakan saya rajin membaca Al-Quran, dikarenakan saya sering menyumbang, maka dunia saya semakin mudah. Untuk apa diomongkan? Itu karunia Allah kepada kita. Yuk, balik lagi kepada diri kita. Mari sama-sama sadari diri kita sendiri. Dikarenakan dari tahun ke tahun usia semakin mengurang, pendengaran semakin mengurang, penglihatan semakin mengurang. Terus apalagi melangkah juga semakin mengurang. Yuk tingkatkan masalah kebaikannya. Jangan mengurang semuanya.
badannya mengurang semangatnya, tangan bergeraknya mengurang, kakinya melangkahnya mengurang, lalu ibadahnya pun mengurang. Mau kemana? Jadi mumpung masih ada di bulan suci Ramadan, tinggal beberapa hari lagi kita berpisah dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan selama melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kejelekan-kejelekan kita selama bulan Ramadan ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah kita tidak tahu bahwa Allah menyuruh kebaikan, bahwa Allah melarang kejelekan, tetapi kita masih juga melaksanakan kejelekan. Oleh karena itu, perbanyaklah istighfar di bulan suci Ramadan. Perbanyaklah membaca bismillah di bulan suci Ramadan. Ini harus dibikin kesempatan, dikarenakan belum tahu kita ini apakah bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang apakah tidak. Wallahu a'lam bishawab, Allah yang maha tahu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itulah kebodohan, kekurangan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan, jangan dilihat ustadznya. Ustadz juga manusia. Kalau memang saya salah, berarti ya memang belum baik. Kalau memang benar, jangan dilihat ustadznya. Pas lagi kebenaran. Saya tidak mau bahwa dia wajar benar dikarenakan ustadz saya tidak mau. Mohon maaf. Kalau ada salah ya tetap salah manusia. Kalau ada benar jangan mutlak dari saya, itu karunia Allah. Saya tidak mau dikatakan wah paling baik, tidak. Ya, sama saya juga masih banyak yang jelek. Ya. Jadi hanya itu saya yang bisa sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itulah kekurangan kebodohan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil katalino bacuramin kasaroga, masa ingat ka jubata.